Ya, mari kita mengangkat tangan untuk Anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat pagi, Setihantu, Namo Buddhaya. Ya, udah lama ya nggak ketemu ya. Ini nggak ketemu, maksudnya nggak ketemu, bukan nggak ketemu di wihara, tapi udah lama saya nggak di sini gitu ya, nggak di depan gitu. Ya, beruntung ya hari ini ya, Pak Eko. Merasa beruntung nggak hari ini, Pak Eko? Beruntung. Pak Putu, bagaimana? Merasa beruntung? Beruntung ya. Ya, kita beruntung kita bisa ke wihara. Kita beruntung kita bisa ngulang kembali ajaran Sang Buddha. Kita juga masih bisa beruntung karena apa? Karena selain tadi masih ke wihara, masih bisa ngulang kembali ajaran Sang Buddha. Kita itu beruntung apa? Kita beruntung masih hidup dan juga kehidupan kita ini masih bisa berguna untuk diri kita maupun orang lain. Ya. Bapak Ibu Sedharma, hari ini sebenarnya saya bingung nih. Saya diminta waktu 1 minggu untuk Dhammadesana. Tapi selama seminggu ini waktunya saya bikin materinya mepet, nggak ada. Jumat saya dari Jogja, malam nggak bisa bikin. Habis itu meditasi ya Pak Eko ya, kita malam meditasi. Nggak bisa bikin. Sabtunya pagi-pagi saya ditelepon suruh ke Solo. Selesai jam 3. Akhirnya Sabtu malam saya coba garap. Ya, adalah sedikit ya, mungkin 10-15 menit ya Pak Eko ya. Ini saya awali dengan sebuah kisah gini ya. Ini tuh terjadi waktu zamannya masih Sang Buddha ya. Dikisahkan dengan judul ini, kisahnya itu adalah kisah seorang Brahmana. Lalu ada seorang Brahmana tinggal di Sawati. Dia bukan seorang Buddhis. Waktu zaman dulu kan, waktu zamannya Sang Buddha itu hampir setiap orang yang laki-laki itu disebut Brahmana. Entah itu Buddhis atau bukan, lebih sering disebut sebagai Brahmana. Kalau orang kaya dipanggil tuan gitu kan. Nah, dia ini bukan seorang Buddhis. Tapi Sang Buddha dengan kekuatan batinnya, dengan kekuatan yang dia miliki, dia bisa tahu bahwa orang ini tidak lama lagi itu mencapai tingkat kesucian. Tingkat kesucian Sotapati dalam waktu dekat. Nah, dengan kesaktiannya tersebut, Sang Buddha pergi ke tempatnya petani ini kan, ke Brahmana ini. Datang, ngobrol, cerita-cerita. Nah, si Brahmana ini terkesan lah gampangannya ya. Terkesan dengan Sang Buddha. Lalu dia terima kasih karena Sang Buddha itu mudah gampangannya kalau orang yang bukan Buddhis kan menganggap seorang pertapa atau seorang biku kan sebagai sahabat ya Pak Eko ya. Gampangannya mereka akan berdekat, oh ini seperti sahabat saya, seperti itu. Nah, karena Sang Buddha datang di ladangnya itu, tadi datang ke situ, dia udah berterima kasih. Ini udah berteman singkat ceritanya. Lalu waktu mau nanem. Nah sekarang udah mau panen nih, nggak lama lagi. Nah ini si Brahmana ini bilang ke Sang Buddha, Samana Gotama, bila nanti saya menuai padi dari ladang ini, pertama sekali saya akan berikan sebagian hasil panen ini kepadamu. Sebelum saya mengambilnya, saya tidak akan memakan beras saya sebelum saya memberikan kepadamu. Enak ya? Wah kalau petani kayak gitu ya Pak Eko ya. Kalau punya ladang yang besar, luas, kasih siapa aja nggak perlu sungkan-sungkan gitu kan. Wah langsung gitu. Nah, dengan tadi Sang Buddha memiliki kekuatan batin yang kuat, dia tahu nih bahwa si Brahmana ini nggak akan bisa manen padinya. Sebelum panen itu udah tahu, oh ini nggak akan bisa panen nih. Makanya Sang Buddha nggak jawab, iya diterima padinya, iya diterima berasnya, enggak. Sang Buddha cuma diem, karena dia udah tahu bahwa kalian nggak akan nerima itu. Nah,
Kemudian ini setelah cerita kayak gitu, malam mau panen nih, besoknya panen, sekarang malamnya kan. Malamnya ini hujan turun deras, lebat hujannya turun. Semua tanaman itu di ladang itu, padinya itu disapu sama air. Sang Brahmana ini karena sudah berjanji ke Sang Buddha, dia merasakan sedih. Sedih kenapa? Karena dia nggak bisa memberikan hasil panennya. Nggak bisa ngasih kan, sedih kan jadinya. Wah, saya udah niat mau ngasih, udah janji mau ngasih, tapi ladangnya padi ini kesiram air semua, padinya nggak ada yang bagus jadinya. Akhirnya ya itu, dia merasa sedih. Karena perasaan sedih tadi, Sang Buddha juga masih dengan kekuatan batinnya, dia melihat, wah ini sedih nih, saya harus datang nih. Nah, setelah itu paginya itu kan, Sang Buddha datang ke sana. Nah, pas sampainya datang, si Brahmana ini langsung bilang, pokoknya intinya dia nggak bisa ngasih beras sesuai dengan sebelumnya yang dia katakan, dia janjikan. Karena apa? Karena dia ceritakan kalau sawahnya kena hujan deras, terus banjir, dan padinya gagal panen. Sang Buddha menjawab, kamu tidak mengetahui sebab penderitaan, tetapi saya mengetahui. Jika kesedihan dan ketakutan muncul, hal itu disebabkan oleh keinginan. Ya, ini syair dari Dhammapada di syair Piyawaga tentang kecintaan di syair ke-216. Bunyinya adalah tanhaya jayati soko tanhaya jayati bayang tanhaya wipamutasa nati soko kuto bayang, yang memiliki arti dari keinginan timbullah kesedihan, dari keinginan timbullah ketakutan. Seorang yang terbebas dari keinginan dan tidak akan mengalami kesedihan dan ketakutan. Jadi dari kisah tadi saya ambil kesimpulannya bahwa ketika kita memiliki keinginan, kayak Brahmana tadi kan dia tidak tahu kan, dia hanya memiliki keinginan untuk memberikan. Tapi keinginannya dia itu berlebihan sampai dia tidak tahu bahwa kemungkinan besar yang sesuatu itu akan terjadi. Kan dia nggak tahu kalau kemungkinannya akan tiba-tiba loh malamnya hujan deras, kan dia nggak tahu berarti kan. Dia nggak tahu, maka keinginannya dia yang besar, dengan ketidaktahuannya dia timbullah penderitaan. Seperti itu ya, itu dari kisahnya. Jadi dari kisah ini saya ngambil begini Bapak Ibu. Kalau kita memiliki keinginan, bukan berarti kita, dari kisah tadi ya, bukan berarti kita itu tidak boleh memiliki keinginan. Kita sebagai manusia biasa loh ya, saya pun sebagai manusia biasa masih punya keinginan loh. Wah, keinginan buat apa? Buat bahagiain orang tua. Keinginan buat makan enak. Keinginan ada masih. Tapi keinginan yang dimaksudkan di sini adalah keinginan rasa ingin yang terlalu berlebihan. Wah, pokoknya keinginannya itu apa ya? Melewati batas normal. Nek manusia kan batas normalnya misalnya, wah keinginan itu nggak usah besar-besar, cukup ya segini aja gitu kan. Ukuran 2x2 lah. Ini nggak usah 10x10 gitu kan. Di luar batasannya sendiri gitu. Punya keinginan, wah pengen duit yang banyak, ingin jadi kaya. Nah itu yang tadi saya katakan, sama seperti kisah tadi, kalau keinginan tidak tercapai, keinginan yang besar tadi tidak tercapai, ini akan menghasilkan bentuk perasaan sedih, perasaan wah kesedihan timbul, perasaan sedih timbul. Dari keinginan juga bisa kan menimbulkan ketakutan. Takut kalau misalnya keinginan yang besar tadi itu tidak tercapai. Keinginan besar tidak tercapai. Pak Putu sebagai seorang lawyer, pasti kan ada keinginan kasus itu cepat selesai gitu kan ya. Pasti ada dong, kasusnya harus cepat selesai. Tapi kalau Pak ya dapat duit banyak gitu, itu kalau misalnya keinginan terlalu berlebihan, pasti kan Pak Putu, wah saya takut ini, takut kalau selesai itu selesainya lama gitu kan. Takut juga sedih nanti,
wah kalau dapat duitnya cuma segini nanti gimana gitu kan. Itu akan timbul perasaan takut dan kesedihan seperti itu. Jadi keinginan yang besar ini kalau bisa dikurangi. Karena supaya apa? Supaya dengan kesedihan yang timbul tadi, ketakutan yang timbul tadi, kalau kesedihan dan ketakutan itu mereda, penderitaan baru kita tidak membuat penderitaan baru. Kalau sedihnya muncul sedihnya muncul, takutnya muncul, penderitaan baru. Penderitaan baru nanti berakibat pada penderitaan berikutnya lagi. Ini saling bergantungan. Lalu untuk ini supaya tidak menderita, disarankan, kalau saya pribadi menyarankan ya, kita mengurangi rasa keinginan kita, terbebas dari keinginan kita, bukan bebas sepenuhnya, nggak jadi masalah kalau misalnya belum bisa sepenuhnya, karena kita bukan makhluk yang sudah mencapai tingkat kesucian. Kalau sotapana entah masih ada keinginan atau tidak, saya tidak paham ya, belum nyampe ke situ. Tapi intinya apa? Kita sebagai makhluk manusia biasa, kita mengurangi bentuk keinginan tersebut supaya tidak terlalu membesar. Nah, dan juga selain kita mengurangi, kita melihat kondisi diri kita supaya apa yang kita lakukan itu tidak menjadi sesuatu yang berlebihan. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lalu kita mencoba untuk melihat sebagaimana segala sesuatu itu sebagaimana adanya. Kalau kita tidak bisa mencapai yang kita inginkan, lihatlah, oh mungkin demikianlah adanya. Hanya sebatas itu yang kita bisa lakukan. Jadi keinginan-keinginan tadi kita batasi supaya kita juga bisa melihat sebagaimana adanya. Kalau tidak tercapai keinginan tadi, kita tidak menimbulkan rasa sedih, tidak menimbulkan ketakutan. Ya Bapak Ibu Sedharma, kita juga mengetahui ya, dalam Buddhis kan bisa dikatakan segala sesuatu itu saling bergantungan satu sama lain. Jadi saling berkaitan. Gampangannya gini, ketika kita mengetahui segala sesuatu berkaitan satu dengan lain, kita akan mengurangi keinginan kita untuk saling terbebas dari keinginan yang baru. Kita juga dapat berlatih untuk mengurangi atau memutus tali, rantai atau benang daripada karma kita dari kehidupan yang lalu maupun kehidupan yang masa datang. Sebagai contoh gini, saya misalnya di kehidupan yang lalu melakukan sebuah perbuatan atau melakukan sebuah kama A misalnya ya. Dari kama A ini di kehidupan saat ini kama yang lalu nih, kama A. Di kehidupan saat ini menghasilkan atau memiliki buah bahwa saya memiliki banyak keinginan. Di kehidupan saat ini saya memiliki banyak keinginan akibat dari perbuatan saya yang lalu. Nah, setelah itu, tapi di kehidupan saat ini saya mengetahui, oh keinginan yang berlebihan ternyata tidak baik. Keinginan yang berlebihan ternyata bisa menimbulkan rasa takut dan juga rasa sedih. Dengan mengetahui itu, saya akan mengurangi rasa keinginan saya. Nah, dengan mengurangi itu, saya berarti melakukan atau membuat karma baru yang memutuskan dengan karma rantai yang masa lalu. Jadi rantai masa lalu karma saya tentang keinginan saya, karena saya mengetahui keinginan itu yang berlebihan tidak baik, ini saya putus nih sedikit-sedikit. Setelah terputus sedikit-sedikit, bisa jadi dari yang saya memutus ini, di kehidupan yang mendatang, saya tidak lagi memiliki keinginan yang berlebihan. Jadi di kehidupan yang datang, saya bisa jadi keinginannya cukup terbatas. Ya, cukup sehat. Ya, cukup tidak menderita gitu ya Pak Putu ya. Karena kan selama kita hidup pasti menderita terus. Jadi di kehidupan yang mendatang kita membuat lebih baik dengan tidak terlalu banyak keinginan. Ya, jadi kita sebagai umat awam yang belum mencapai tingkat kesucian anagami ataupun arahat, saya cuma bisa ngajak
bahwa kita sama-sama berlatih. Berlatih untuk apa? Berlatih untuk mengurangi rasa keinginan yang berlebihan. Supaya tidak menimbulkan kesedihan, ketakutan, tidak menimbulkan penderitaan-penderitaan yang baru. Maka ini kita kikis sedikit-sedikit. Kalau Ibu Lani biasa bilang gini ya Pak Eko ya, mumpung masih hidup ya Pak Eko ya, mumpung masih hidup, Bu Lani selalu bilang begitu, mumpung masih hidup kita mengikis ini, mumpung masih hidup kita melakukan banyak kebajikan. Jangan mumpung masih hidup, saya masih hidup, kebajikan saya sudah banyak. Jangan, nanti malah nggak melakukan kebajikan, malah melakukan hal yang buruk. Kan bisa jadi dengan berpikiran, wah saya sudah melakukan banyak kebajikan, nggak usah lah melakukan kebajikan lagi, udah cukup gitu. Ternyata belum gitu. Ya kalau saya bilang, dengan kemarin tuh saya sama Bu Lani kan dari Solo, naik mobil bareng. Beliau cerita, keinginan yang berlebihan itu penderitaannya besar. Dia kisahkan gini ya, ada sebuah kisah, ini dari kisah nyata. Ada seorang suami yang melakukan perselingkuhan. Nah, namun dengan istri lamanya ini, dia sudah punya anak laki-laki satu. Selingkuh sama wanita yang baru yang lebih muda. Tapi saat singkatannya ini ya, singkat ceritanya, ketika mendekati orang bilang ajalnya ya, si suami ini mendekati ajalnya dan anaknya sudah besar, suami ini punya keinginan yang besar. Keinginannya satu, dia teringat dengan anaknya yang dulu. Dia ingin ketemu dengan anaknya yang dulu. Tapi sama istri lamanya, anaknya itu nggak boleh ketemu. Apapun yang terjadi nggak boleh ketemu. Gampangannya, pokoknya bapakmu dulu itu udah nyakitin saya berulang kali. Udah ninggalin kita. Pokoknya jangan sampai ketemu. Udah kayak gitu, si bapak ini nggak bisa ketemu sama anaknya. Dan gampangannya meninggal ya, mati gitu, udah meninggal. Si anak ini ketemu sama orang, ditanya lah, dulu waktu bapakmu masih ada minta ketemu gini, kok nggak dikasih ketemu, kenapa? Dan jawaban anaknya adalah, saya tidak akan melakukan perbuatan yang sama seperti ayah saya dulu, yaitu berselingkuh. Nah, dengan begitu, jawabannya bagus kan? Tapi dia tidak menyadari satu hal. Bisa jadi dengan dia menolak bertemu dengan ayahnya, karma yang terjadi atau perbuatan ini akan menghasilkan bahwa suatu saat mungkin dia juga punya anak. Anaknya nanti ketika dia mau meninggal, mungkin anaknya kalau ingin ketemu bisa ketemu, tapi dengan dengan banyak halang rintang. Jadi kalau misalnya si anak tadi ini kan sudah punya jadi ayah, dia mau ketemu anaknya, bisa jadi anaknya motornya macet di jalan, mobilnya gembos, sampai nanti ujung-ujungnya si bapak ini juga nggak bisa ngeliat untuk anaknya terakhir kali. Bisa jadi seperti itu loh ya. Karena ini kalau saya katakan ini pengalaman seperti ini perlu kita contoh, tapi bukan untuk diikuti ya, hanya mengambil sisi baiknya seperti apa. Sisi baiknya kalau kita sebagai anak, ya kita berusaha, kalau misalnya orang tua seperti itu kita lakukan. Artinya apa? Dengan begitu kan kita melakukan perbuatan bajik. Terserah dia mau gampangannya perbuatan lalunya seperti apa, tapi ketika itu bersinggungan dengan kita, ya kita melakukan yang terbaik. Melakukan hal-hal yang baik, tidak usah memikirkan, dia terlalu jahat untuk saya. Nggak usah. Tapi kita coba melakukan keinginan-keinginan yang baik yang seperti tadi. Kalau ingin bertemu ya kita bertemu seperti itu ya. Ya Pak Eko, tidak usah lama-lama ya Pak Eko ya. Ini materi saya sedikit ini. Saya langsung tutup saja ya Pak Eko ya. Ini ada sebuah syair lagi. Syair ini disampaikan oleh Sang Buddha di dalam Dhammapada. Ini biasa terkenal ini Pak Eko, apalagi di kalangan mahasiswa Pak Eko.
untuk mempercepat waktu ini seperti ini. Syairnya adalah sahasama pice gata anata pada sang hita. Eka gata padang seo yang sutwa upasa mati. Daripada 1000 bait syair yang tak berguna, lebih baik bait syair yang berguna yang memberi kedamaian kepada pendengarnya. Bagus ya syairnya ya. Ini teknik ini Bapak Ibu ini. Ya, jadi dari ini yang saya sampaikan adalah semoga kita dapat semoga ini dapat mengingatkan kembali untuk Bapak dan Ibu, untuk rekan-rekan sedharma, bahwa selama kita hidup, kalau bisa keinginan-keinginan yang sekiranya itu tidak penting, terkadang kita lalai, wah keinginan yang kecil yang tidak berguna itu kita malah lebih disempatkan. Jadi kalau bisa keinginan yang kecil yang tidak berguna ya sudah, itu hanya sebatas keinginan yang tidak perlu kita wujudkan gitu. Dan mari saya ngajak juga, karena saya juga masih belum begitu baik, mari secara bersama-sama kita melakukan banyak kebajikan sebagai bekal untuk kita pindah alam. Karena harta dan kekayaan untuk duniawi ketika kita pindah alam itu hanya sebatas itu saja. Hanya sebatas sampai di pemakaman, di perabuan. Akhir kata saya sampaikan adalah sabe sata bhawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sotihontu namo buddhaya. Sadu, sadu, sadu.